Shalom Sobat STTI yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa saudara semua. Dan hari ini sharing kita dalam ragi berbicara tentang selalu ada pengharapan. Mari kita akan renungkan dalam kebenaran firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 42 dan pasal 43. Ada 3 ayat yang sedang bicara sesuatu hal yang sama, dan ayat itu ada di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kemudian di ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pasal 43 ayat yang ke-5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Mazmur pasal 42 dan pasal 43 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah satu tim yang melayani dalam pujian penyembahan yang ada dalam Raja Daud, dan Bani Korah adalah satu bagian yang sangat penting dalam ibadah ketika Daud menjadi raja. Saudara, mari perhatikan ayat yang kita baca tadi, yang kita renungkan di pasal 42 ayat yang ke-6 dan pasal 42 ayat 12 serta pasal 43 ayat yang ke-5. Ada kata-kata yang sama yang diulang sebanyak 3 kali. Dan kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang membuat Bani Korah harus bertanya kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini merupakan pertanyaan yang sedang diungkapkan Bani Korah di dalam hidupnya. Tetapi di akhir kalimat itu, Bani Korah dia percaya bahwa ketika dia berharap kepada Allah, maka jiwa yang tertekan, kegelisahan yang di dalam dirinya, ada sesuatu yang penuh semangat dan bangkit kembali. Itu sebabnya 3 kali Bani Korah dia bertanya, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, sharing kita hari ini adalah selalu ada pengharapan. Bani Korah percaya meskipun ada banyak tekanan, meskipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, meskipun kadang-kadang jiwanya gelisah, Bani Korah percaya bahwa Tuhan yang selalu menjadi pengharapan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba renungkan kehidupan kita. Masihkah kita kadang sering gelisah dalam pelayanan? Masihkah kadang kita sering gelisah dalam kehidupan kita? Masihkah kadang kita sering gelisah dalam keluarga kita? Masihkah kadang kita sering gelisah dengan masa depan anak-anak kita? Atau mungkin pekerjaan kita? Kalau mungkin kita hari ini sedang gelisah, Bani Korah juga sedang gelisah waktu itu. Bani Korah sedang gelisah, Bani Korah juga sedang tidak nyaman, Bani Korah juga sedang tertekan jiwanya. Tapi Bani Korah sangat percaya bahwa ketika berharap kepada Tuhan, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada gairah yang baru yang ditemukan oleh Bani Korah. Nah, pertanyaan sederhana adalah, mengapa kita harus selalu penuh dengan pengharapan? Mengapa pengharapan selalu ada dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari perhatikan pasal 42, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Allah? Saudara, Bani Korah dia percaya kenapa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Karena yang pertama, Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam kehidupannya.
Mengapa Bani Korah selalu ada pengharapan? Karena yang pertama, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Ungkapan rasa pengharapan Bani Korah kepada Tuhan diungkapkan dalam Mazmurnya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Jadi Bani Korah percaya ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika jiwanya haus kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kemampuan yang baru sedang nyata dalam kehidupan Bani Korah. Bani Korah percaya bahwa hanya Tuhan saja sumber segala-galanya, sumber kekuatan, sumber kehidupan yang memberikan pengharapan dalam Bani Korah. Memang ada banyak hal yang terjadi. Saudara, dunia tidak bisa memberikan pengharapan. Ada banyak seringkali kita berharap kepada orang, berharap kepada manusia, berharap kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tapi kadang pengharapan itu mengecewakan. Mungkin ini yang dialami Bani Korah. Ketika Bani Korah mulai berharap kepada manusia, ketika Bani Korah mulai berharap kepada orang-orang di sekitarnya, semua mengecewakan. Tapi ketika Bani Korah berkata, jiwaku haus akan Engkau, itu menunjukkan Bani Korah sedang memberikan hidupnya dan dia sadar betul hanya Tuhan sumber pengharapan. Itu sebabnya saya tidak tahu apa yang Anda hadapi. Tapi kalau kita mau mendapatkan selalu pengharapan, yang pertama, Tuhan sumber pengharapan kita. Dalam pelayanan Anda, berharaplah kepada Tuhan. Di dalam keluarga saudara, berharaplah kepada Tuhan. Di dalam masa depan keluarga kita, anak-anak kita, saudara berharaplah kepada Tuhan. Anda yang sedang bertugas sebagai dosen, Anda yang sedang melakukan aktivitas studi, berharaplah kepada Tuhan. Kadang-kadang keuangan kita harus menipis, tapi percayalah ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Yang kedua, kenapa selalu ada pengharapan? Karena kebaikan Tuhan itu tak berkesudahan. Mari perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah. Dan mari perhatikan ayat 7. Bani Korah berkata, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Saudara, Bani Korah, dia berkata, aku teringat apa yang engkau sudah lakukan. Dan saudara, di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, Bani Korah sedang memaparkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mengapa selalu ada pengharapan? Karena kebaikan Tuhan tak berkesudahan. Jadi kalau seringkali kita mulai hilang pengharapan, kita mulai putus asa, kita mulai kehilangan semangat, saudara, pesan saya dan pesan firman Tuhan, mari ingat kembali kebaikan Tuhan. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan sepanjang hidup kita, mari ingat kebaikan Tuhan ketika kita mungkin sedang di masa-masa sulit, Tuhan menolong kita. Ketika mungkin kita sedang dalam pergumulan, Tuhan menjawab setiap doa kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pasal 43, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Yang ketiga, mengapa selalu ada pengharapan? Saudara, kita percaya bahwa pengharapan selalu ada karena kesetiaan Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi Bani Korah percaya, meskipun mungkin banyak orang meninggalkan, meskipun banyak orang sudah tidak memperdulikan, Bani Korah tetap percaya kesetiaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya. Jadi itu sebabnya kalau mungkin ada di antara kita yang berkata, siapa yang peduli dengan saya? Kok saya sendirian? Mungkin ada berjuang di tempat pelayanan
sendirian. Mungkin Anda sedang menunaikan tugas pekerjaan sorga dan rasanya tidak ada yang menopang, tidak ada yang support uang. Dengar baik-baik, kesetiaan Tuhan tetap menyertai saudara. Kalau saudara ada dalam proyek Tuhan, membawa banyak orang percaya kepada Tuhan, percayalah, saudara, Tuhan akan menyertai. Kesetiaannya, hidupnya akan selalu bersama-sama saudara. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah menoleh ke belakang. Tetap lihat ke depan, selalu ada pengharapan. Karena Tuhan kekuatan kita, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan karena kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan, dan percayalah saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih, tetap semangat dan Tuhan memberkati.